Jepang yang ada di desa, tanah desa. Ini dekat dengan rumah. Jadi satu benteng di tanah desa, dan di bukit sana, itu Bukit Gajah, ada 8. Nanti akan saya perkenalkan satu persatu. Ini benteng yang ada di hutan. Ya, ini pintunya berada di sebelah barat. Di sini ada jendela yang dipersiapkan untuk mengintai lawan. Di sini juga ada ventilasi. Nah, ini tadi pintu keluar. Ini salah satu gua. Jadi jendelanya ini menghadap ke timur. Dan ini ada lubang ke atas untuk angin. Nah, ini di sini ada satu lagi yang masih terpendam. Ini masih terpendam. Ini jendelanya. Tapi benteng ini tertutup, belum bisa dipasang karena pintunya ini tertutup di sana di belakang. Ini bentuknya bulat. Di sini bulat ini.
benteng yang satu ini tidak bisa dimasuki ya. Mungkin ini salah satu benteng bunker persenjataan, tapi pintu jendelanya menghadap ke selatan, ke sana. Kalau yang tadi yang satu menghadap ke timur. Dan perlu saya informasikan bahwa jauh sebelum Indonesia diduduki oleh Jepang, bahwa kawasan Bukit Gajah ini sudah diduduki oleh Belanda. Jadi kawasan Bukit Gajah juga merupakan benteng Belanda. Namun pada saat Belanda tidak membangun, hanya Belanda memanfaatkan batu-batuan kapur, bukit-bukit kapur dijadikan benteng pertahanan. Bisa kita lihat di depan ini benteng peninggalan Belanda yang merekayasa batu-batuan alam untuk menjadi benteng. Ini salah satu bentengnya. Nah, ini peninggalan Belanda sebelum Jepang datang. Jadi kawasan ini sebetulnya benteng Belanda. Namun setelah Belanda kalah, kawasan ini dikuasai oleh Jepang dan Jepang membangun benteng, 9 benteng pendem. Dan pada saat Belanda hanya menggunakan alam. Ini bisa kita saksikan bahwa ini adalah teras yang dibentuk dengan indah menghadap ke 3 penjuru, yaitu ke barat, ke utara, dan ke timur, ke selatan dan ke timur. Ini adalah terlihat ini bahwa ini adalah bekas paprasan, tatahan. Dan di sini diganjel. Ini di sini ada 2 batu. Jadi yang atas dengan yang bawah berbeda. Dan ini juga ada batu yang di bawah untuk menyangga yang di atas. Termasuk ini juga ada di papras ini. Yang tidaknya batu ini kan bulat. Ini dipapras, dibentuk sebuah atap. Bisa kita lihat di sana, ini bentuknya sangat bagus. Ini yang peninggalan Belanda. Jadi Belanda di perbukitan kapur tidak membangun, namun merekayasa, memanfaatkan alam yang ada, yaitu perbukitan kapur. Termasuk sungai bawah tanah sudah direkayasa menjadi benteng atau lorong. Bukit-bukit menjadi untuk benteng pengawasan, gua laut untuk pertahanan. Ini sedikit info. Belanda juga membuat lorong. Nanti bisa kita perkenalkan, di atas ada lorong atau parit.
Nah ini parit ini. Ini parit. Jadi batu besar yang dipapras. Jadi ini tadinya batu besar dipapras di tengah, dibuat jalan agar di sini tidak terlihat. Ini yang peninggalan Belanda. Nah ini lorong ini adalah terowongan ini dibuat dengan merekayasa batu. Dengan merekayasa batu alam, batu kapur. Ini terus menuju ke atas sampai ke benteng-benteng yang lain. Ya, sedikit info ini. Ini dari sini, dari lorong ini kita bisa melihat laut lepas lurus dengan Cilacap, yaitu dilurus dengan Nusa Kambangan. Ini bisa kita lihat, bisa. Ini batu-batu ini hasil paprasan. Hasil paprasan. Bisa kita deteksi antara batu alam. Jadi batu ini tadinya adalah menyatu, kemudian dipotong tengah, ditodos, sehingga menjadi sebuah bunker atau jalan lorong. Ya, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi bahwa sebelum Jepang membangun benteng 9 ada di sini dulu merupakan benteng Belanda. Ini pesona Bukit Gajah, pandangan ke arah barat, ke arah Laut Samudra Hindia. Di sana ada Kabupaten Cilacap. Dan saya informasikan tadi bahwa ini adalah juga benteng alam peninggalan Belanda. Itu di sana juga ada benteng alam. Ini juga benteng alam. Dan kalau ditelusuri bahwa dari benteng ini ada lorong bawah tanah, terowongan bawah tanah yang sampai ke tepi laut. Saya sudah pernah masuk, namun dalam keadaan sudah rusak, bahwa dari Bukit Gajah ini ada lorong bawah tanah, sebuah terowongan rahasia yang sampai ke sana laut lepas. Di sana juga bercabang, ada yang lurus, ada yang ke kanan, dan ada yang ke kiri. Bahwa batu-batu ini sebetulnya adalah juga sudah tertata sebuah benteng. Mungkin Anda penasaran, bila datang ke sini nanti akan saya perkenalkan. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini sudah berada di puncak
Bukit Gajah. Ini pandangan ke arah selatan. Indahnya perbukitan kapur. Di sana di sebelah timur ada jejak Gunung Purba Gadung. Di tengah ada Gunung Jejak Purba Poleng. Jauh di sana ada jejak Gunung Purba Arjuna. Di kawasan ini ada 3 jejak Gunung Purba laut pesisir selatan Kabupaten Kebumen. Masih di Bukit Gajah. Saya akan memperkenalkan sebuah lorong terowongan. Nah, ini bisa kita lihat dan kita pelajari bersama bahwa batu ini tadinya adalah menyatu. 2 batu besar, bukit batu. Ini dipotong, kanan kiri dipotong, dibuat lorong. Ini dialurkan ke sana ke bawah. Di sana juga ada benteng. Pandangan dari terowong ini adalah ke jejak Gunung Poleng. Nah, dari terowongan ini tembus ke bawah, ini lurus ke arah barat. Nah, yang di sini perlu saya informasikan bahwa batu ini dengan batu ini tadinya menyatu, kemudian dipotong menjadi sebuah terowong. Nah, apa sih fungsi terowongan ini? Nah, ini terowongan ini adalah peninggalan Belanda.
Ya, ini terowongan yang dihubungkan dengan menara pengintai. Ini bisa dikatakan menara pengintai karena setelah lorong kita bisa melihat di atas bukit ini. Ini adalah Bukit Terjal. Kita bisa melihat ke arah Laut Samudra Hindia. Bisa melihat Nusa Kambangan. Dan perlu saya informasikan bahwa saya sudah menjelajah kawasan ini adalah juga sama. Batu-batu yang sudah tertata dibentuk sebuah lorong bawah tanah. Jadi kalau saya analisa bahwa kawasan ini sejak zaman dahulu, zaman peperangan, jauh sebelum Belanda datang, kawasan ini sudah menjadi satu pertahanan oleh satu kelompok. Dan kemudian setelah Belanda datang, kawasan ini dikuasai Belanda. Karena dalam catatan sejarah bahwa kawasan ini masuk kawasan mancanegara kulon di bawah kekuasaan Belanda. Dan kawasan ini dikuasai oleh Belanda. Belanda menyempurnakan kawasan ini menjadi benteng untuk menghadapi Perang Dunia Kedua. Dan setelah Belanda kalah akibat bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, Jepang pada awalnya adalah Belanda kalah pada Perang Dunia Kedua. Belanda kalah, akhirnya Indonesia dikuasai Jepang. Dan Jepang di sini membangun 9 benteng pendem. Yang tadi saya perkenalkan 2 benteng pendem, masih ada lagi. Dan Jepang tidak lama di sini akibat bom Nagasaki dan Hiroshima. Jepang angkat tangan. Yang tadinya Jepang akan membangun beberapa benteng di pesisir selatan Kebumen, baru ada 9 menyerah. Ya, walaupun hanya sebuah lorong-lorong batu, bahwa ini adalah saksi sejarah, perlu kita lestarikan, kita wariskan sejarahnya kepada generasi muda, generasi penerus. Bahwa walaupun ini peninggalan Belanda, bahwa ini adalah keringat-keringat nenek moyang kita yang bekerja.
Ini salah satu benteng pendem yang ada di Bukit Gajah. Dan di sana juga ada dan di dalam ini ada ruangan, entah untuk apa ruangan ini, dan ini di bawah ada seperti ini. Ini mungkin untuk apa ini? Apa untuk pintu ke bawah? Di sana ada 2 jendela, kanan kiri. Dan benteng yang satu ini menghadap ke barat, ke laut. Ini ada ventilasi, dan di sini juga ada ventilasi. Di sini ada lagi, di sini ada, dan di sana ada lagi.